mengenal Doni Herdaru, tentu sudah tidak asing di telinga para pecinta musik death metal. Untuk mengenal lebih dalam, ia merupakan vokalis dari band metal Vox Mortis. Kiprahnya di industri musik dimulai sejak ia duduk di bangku SMA. Seiring berjalannya waktu, Doni semakin giat dan menekuni dunia musik metal. Pada akhirnya, pria kelahiran tahun 1978 ini berhasil meluncurkan albumnya di tahun 2002 bersama band Funeral Inception yang berjudul Anthems of Disenchantment. Hingga sampai saat ini pun, Doni masih menggeluti dunia musik yang dicintainya. Tak hanya musik, ia pun juga aktif dalam kepedulian terhadap sesama makhluk hidup, khususnya hewan anjing dan kucing. Ia mendirikan sebuah organisasi penyelamatan hewan yang bernama Animal Defenders Indonesia. Organisasi ini didirikannya sejak tahun 2011 lalu. Ia pun memiliki shelter yang berlokasi di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Di shelter yang memiliki luas sekitar 4.000 meter persegi ini, Doni memelihara ratusan ekor anjing dari berbagai jenis. Ketika tim Telenius menyambangi ke shelter tersebut, terlihat ratusan anjing ini tersebar dalam 2 bidang lahan yang dibatasi dengan pintu gerbang setinggi 2 meter. Ketika memasuki gerbang utama, puluhan ekor anjing langsung menyambut kami. Seluruhnya adalah hasil rescue atau penyelamatan yang dilakukan oleh Doni dan tim. Anjing-anjing tersebut datang berlari dengan berbagai warna, ras, dan bentuk. Ada yang hanya memiliki 3 kaki, 2 kaki, bahkan ada yang moncongnya tidak ada sama sekali. Mereka yang berbeda secara fisik umumnya disiksa oleh manusia. Tak jarang, ada juga yang memang sudah cacat dari lahir. Namun di pekarangan Doni, semuanya terlihat sehat, ceria, dan playful. Para anjing tersebut berlari dengan bebas di lahan utama. Tanahnya yang luas dilapisi oleh bebatuan dan pasir yang menjadi tempat main alami bagi para anjing. Ada pula sebuah kolam ikan lengkap dengan beberapa ekor bebek yang berenang dan bersarang di tengahnya. Sekitar 50 meter di depan kami, ada sebuah pagar hitam yang membuka ke lahan kedua yang tak kalah luasnya. Di lahan kedua itu, ada puluhan anjing yang jumlahnya lebih banyak daripada di lahan utama. Mereka dipisahkan sementara karena karakter mereka yang belum bisa menyatu dengan satu sama lain. Para sahabat bulu tersebut menyapa kami satu persatu dengan endusannya, layaknya berkenalan dengan antusias. Kami pun berjalan menuju rumah utama, tempat singgah Doni dan tim untuk mempersiapkan diskusi kami bersama Doni. Ketika berbincang bersama tim Telenius, Doni mengaku jika kepedulian terhadap hewan sudah ada sejak dirinya masih di bangku sekolah dasar. Kalau individual, kalau saya sendiri, saya mulai menolong kucing sebisa saya tuh dari kecil, dari SD lah. Bawa pulang. Tapi setelah saya punya independensi ekonomi, saya kerja dan nyari duit sendiri, lebih luas lagi saya, lebih gampang bergerak. Doni selalu mengajarkan bagaimana menangani dan merawat hewan. Seiring dengan mencari penghasilan sendiri, Doni pun bergerak menolong lebih kepada hewan yang kurang beruntung. Doni juga mengungkapkan hewan-hewan yang ia selamatkan memberikan ceritanya tersendiri. Ia mengatakan bisa dibilang mereka ini merupakan perjalanan hidupnya. Dengan karirnya sebagai musisi band metal dan aktivis penyelamat hewan, ia berpendapat jika kedua hal yang dijalaninya adalah sesuatu yang unik. Ia juga menyebutkan jika beberapa band metal di luar negeri memberikan hasil manggungnya ke shelter sekitar. Melihat apa yang dijalankannya, ia menilai musik metal dan hewan memiliki korelasi. Sebenarnya metal itu kan timbulnya dari kritik sosial, dari apa yang terjadi di lingkungan. Ini kita pun bergerak ini karena apa yang terjadi di lingkungan. Banyak penelantaran anjing dan kucing yang kebanyakan orang-orang pada kasihan doang. Saat berbincang bersama Doni, beberapa anjing di sekitar kami pun mengajak bermain dan bercanda. Doni juga menenangkan mereka dengan memanggil nama-nama anjing tersebut. Dengan candaannya, ia pun sempat menyatakan dirinya bak seekor anjing.
Saya bukan orang, saya anjing. Malu jadi orang karena orang sering nyakitin. Wah, pesan moral. Kalau anjing kan enggak. Iya, Anjing iya. nggak pernah berkhianat. Saya tolong dia akan setia kepada saya. Iya. Ratusan anjing yang diselamatkan didapatkan dari hasil rescue dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara untuk bisa mengadopsi anjing di shelter tersebut, Doni membuka kesempatan terbuka untuk para adopter. Ia menerangkan untuk proses seleksi meliputi dari pengisian formulir, wawancara, survei rumah, hingga melihat chemistry yang terbangun antara adopter dan hewan yang ingin diadopsi. Selama pandemi COVID-19 ini, Doni mengaku jumlah adopter memang tidak sebanyak biasanya, karena banyak di antara mereka yang menyerah. Namun ia berharap teman-teman maupun masyarakat bisa ikut menyuarakan bahwa kalau tidak suka, ya jangan menyakiti. Ya, kami harap teman-teman ikut berjuang bersama kami. Minimal menggaungkan hal ini. Kalau tidak suka, tidak usah menyakiti. Kita bisa hidup coexist. Saya nggak suka sama Mas, tapi tanpa harus saya menyakiti Mas kan. Saya cuek aja. Kita nggak suka sama anjing. Ya, nanti kalau ada anjing lewat, nggak usah dilemparin batu lah. Iya. Nggak suka sama kucing, jangan dekat-dekat langsung ditendang. Kita superior. Kita superior pada makhluk-makhluk yang inferior ini. Bukan berarti kita boleh menganiaya mereka. Yang superior ini harus melindungi yang inferior dong. Menaungi, mengayomi. Jangan pernah menganiaya. Itulah yang disebut manusia lebih mulia dari hewan. Bahwa kita bisa menaungi dan melindungi, bukan malah menganiaya. Itulah sekilas cerita menarik dari kunjungan tim Telenews ke Shelter Animal Defender Indonesia bersama Doni Herdaru. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan terus nantikan informasi menarik lainnya dari Telenews.